engagement pada primipara masuk 2 minggu sebelum persalinan persalinan. Pada multigravida beberapa saat menjelang persalinan. Kemudian descent, kepala masuk ke pintu atas panggul dengan sutura sagittalis tepat di antara simfisis dan promontorium. Ingat, ini promontoriumnya ini, bukan ini. Oh iya. Ya, ini ya. Ya. Sutura sagittalis tadi yang ini. Nih, ini sutura sagittalis. Tepat di antara simfisis pubis dan promontorium. Ini bisa dengan sinklitismus, ya kan? Oh iya. Atau asinklitismus. Dikatakan sinklitismus itu jika sutura sagittalis itu tepat di antara promontorium dan simfisis. Tetapi nanti kan kepala semakin turun, ini kan akan menyusul ke bentuk panggul, panggul itu melengkung. Dengan dorongan his bisa terjadi asinklitismus. Kalau sinklitismus itu pas sejajar, kalau A berarti tidak sejajar. Dikatakan asinklitismus posterior jika os parietal belakang lebih rendah. Tak angkat dulu ya. Ini ya, ini os parietal belakang. Ini os parietal depan. Tadi kan sutura sagittalis itu kan memisahkan os parietal. Kalau posisinya seperti ini belakang, depan. Kalau asinklitismus posterior ini lebih rendah. Kenapa kok bisa lebih rendah? Karena sutura sagittalis mendekati simfisis pubis. Kan miring dia. Sehingga yang belakang lebih rendah. Makanya dinamakan asinklitismus posterior. Tapi kalau dia sutura sagittalis mendekati promontorium, yang rendah yang mana? Yang depan. Maka namanya asinklitismus anterior. Itu ya. Paham sinklitismus dan asinklitismus? Paham, Ibu. Paham. Oke. Ini tadi kan turun dengan fleksi ringan, kemudian fleksi sedang. Fleksi sedang habis itu internal rotation. Ketika dia fleksi sedang di sini, ubun-ubun kecil. Kalau ini posisi di mana? Kanan atau kiri? Kanan. Maka berada di jam setengah 11. Kalau posisi punggung kanan berarti ada di jam 9. Mestinya kanan depan gitu ya. Tapi punyamu di jamnya jam 9. Nanti ini akan bergerak, kan internal rotation, akan melakukan putar paksi dalam. Gitu ya. Putar paksi dalam sehingga kepala akan muter. UUK ada di bawah simfisis. Di sini posisinya fleksi maksimal. Fleksi maksimal itu kepala, dagu menyentuh ke dada. Makanya ininya juga harus menyentuh, nanti punyamu gerakannya. Ini ya. Ya, Ibu. Habis itu gerakannya apa? Extension. Kenapa dia di sini extension? Karena panggulnya itu ke arahnya depan atas. Kan bentuknya panggul melengkung. Kalau dia akan keluar nggak extension nggak bisa. Jedok sama os koksidis. Extension dia melepaskan fleksi maksimal dan ini menyesuaikan dengan bentuk panggul ke arah depan atas. Maka lahirlah berturut-turut apa? Ubun-ubun besar, dahi, muka, hidung dan mulut. Ini kan bahunya masih miring yang di atas ini. Maka dia akan putar paksi luar, external rotation. Nah, tadinya kan dia gini, miring, meluntir. Dia akan external rotation. Habis external rotation, gerakan expulsi. Ini dibantu bidan.
kita pegang biparietal. Bi itu kan 2, berarti osparital kanan dan kiri, depan belakang kita pegang. Nah, ini namanya pegangan biparietal. Kita tarik ke bawah, lahir bahu depan. Ini nggak ada atas bawah, adanya depan dan belakang. Yang namanya yang lahir kan baru baunya saja. Nek mau narik ini namanya yang lahir lengan, bukan bahu. Maka yang kita tarik hanya bahunya saja sampai bahunya. Nah, bahu. Iya. Ya. Ini kan bagian gede. Apalagi kalau bayinya 4 kilo, ini kekar banget lebar, maka sering terjadi distosia bahu. Ini sampai sini, itu ya. Kenapa ini hanya bahu? Kalau lengan sampai sini lahir, buat tarik ke atas ini bisa patah. Makanya ini kan untuk tahanan. Bahu depan lahir, kita tarik ke atas. Nah, itu tahanan untuk menarik ke bawah. Kalau narikmu ke bawah gini, ini patah. Maka nggak boleh. Hanya melahirkan sampai bahu saja. Bahu depan lahir, tarik ke atas, bahu belakang lahir, pindah. Ini namanya menyangga ini. Terus habis itu, nah ini kalau ada tali pusat kita kendorkan, gitu kan. Nah, jadi dia lahir, lengannya itu menelungkup. Makanya namanya sanggah susur. Ini menyangga, ini menyusuri. Menyusuri. Nah, lahirlah seperti ini. Alhamdulillah, jadi lahir Bu, perempuan menangis kuat, tonus ototnya baik. Ya. Kan nggak mungkin bayinya lahir ke tangannya gini. Kita menyusuri. Nah, dilurus kayak gini. Kalau ada tali pusat sekalian dikendorkan ke bawah. Kan tali pusat biasanya ubut-ubutan, apalagi kalau tali pusatnya panjang. Ini namanya menyusuri. Ini yang menyangga. Nyangganya kan posisinya seperti ini. Jangan sampai nanti lahir kepalanya debluk. Aduh, nyambok pegangi baunya. Makanya ini disangga. Harus muat ya. Tangannya kecil. Enggak ngaruh, Bu Tari tangannya kecil pernah melahirkan bayi 4 kilo 3 on. Ngaruh. Ya. Oke. Tak ulangi sekali lagi.